Terima kasih atas kunjungan Anda di Magetan Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai Anda. Amin 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 ya robbal alamin. Kekuatan dao surgawi dari seorang dewa emas biasa tidak perlu dikhawatirkan. Chen Ping berkata dengan tenang. Li Chunfeng menatap Chen Ping dengan kaget dan berkata dengan tak percaya, "Dao You, apakah kamu sedang membual?" Seorang kultivator tingkat 3 di alam Mahayana benar-benar mengatakan bahwa kekuatan dao surgawi dewa emas bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Kalau ini bukan membanggakan diri, apa namanya? Li Tua, omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin Tuan Chen bisa membanggakan diri? Tuan Chen bahkan tidak perlu melakukan apapun untuk melepaskan kekuatan dewa emas. Hewan peliharaan kecilnya dapat mematahkan kekuatan itu. Kata Nan Batian, benarkah demikian? Li Chunfeng mengerutkan kening, tidak dapat mempercayainya. Chen Ping tidak membuang waktu dan langsung menghancurkan segel penjara untuk Li Chunfeng. Wah, pikirkan baik-baik. Binatang pemakan langitku tidak akan keluar kapanpun aku mau. Jika hukuman dewa datang dan binatang pemakan langitku tidak muncul, bisakah kau melawannya sendiri? Raja Iblis Awan Merah bertanya. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan ragu-ragu sejenak. Tuan Chen, Tuan Li tidak percaya. Bisakah Anda menunjukkan kepadanya cara melakukannya? Nan Batian mendesak. Lagi pula aku tidak begitu percaya, kata Li Chunfeng. Coba saja. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menekan telapak tangannya langsung ke tanah, dan seketika itu juga segel penjara dao muncul, dengan garis-garis merah yang sama, dan darah Li Chunfeng mengalir di dalamnya. Chen Ping menggunakan metode yang sama untuk membuka segel penjara Li Chunfeng. Li Chunfeng hanya merasakan sebuah kekuatan menghilang dalam tubuhnya dalam sekejap, dan kemudian kesadaran spiritualnya memasuki tubuhnya, dan dia menemukan bahwa segel penjara di tubuhnya telah hilang. Benar-benar rusak, dan aku bebas. Li Chunfeng melompat kegirangan, bagaikan anak kecil. Kupikir aku akan terjebak di tempat ini seumur hidupku, tapi aku tidak menyangka akan bisa lolos. Baginya, ini adalah kesempatan besar. Terima kasih, Tuan Chen. Li Chunfeng membungkuk hormat pada Chen Ping. Jangan bersikap sopan, senior. Aku akan memberimu kebebasan, dan kau akan melayaniku selama 300 tahun. Ini pertukaran yang setara, kata Chen Ping. Li Chunfeng menggelengkan kepalanya, meskipun saya telah melayani Tuan Chen selama 300 tahun, saya tetap harus berterima kasih kepadanya. Tuan Chen dapat dianggap sebagai orang tua kedua saya. Senior, Anda terlalu sopan. Chen Ping melambaikan tangannya dan bertanya, Senior, saya ingin tahu apakah Anda sama dengan Senior Nan Batian, dan kekuatan Anda juga telah dibatasi. Ya, kekuatanku saat ini kurang dari 30% dari kekuatan puncakku. Jika aku berada di puncakku, bahkan jika Tuan Chen sangat berbakat, dia tidak akan mampu menghalangi pedangku. Li Chunfeng berkata. Setelah mendengar ini, Chen Ping menjadi sangat bersemangat. Mereka semua adalah makhluk abadi yang sangat kuat. Jika mereka sudah pulih, dia akan bisa berjalan bebas bahkan di surga tanpa diganggu. Aku tidak bisa selalu mengandalkan Tuan Si, aku harus mempunyai kekuatan sendiri. Meskipun belum naik ke surga, Chen Ping sudah memiliki banyak teman dan pembantu di surga. Beberapa iblis, Taois Wuji, leluhur pola dewa, iblis Arai, ditambah Nan Batian dan Li Chunfeng. Mereka semua adalah orang-orang dari surga. Ketika formasi besar langit dan bumi menghilang, mereka semua akan kembali ke surga. Semakin Chen Ping memikirkannya, semakin bersemangat pula dia jadinya. Tetapi pada saat ini, langit dan bumi bergetar, dan suatu kekuatan yang mengerikan turun dari langit. Tuan Chen, berhati-hatilah. Hukuman Tuhan akan datang. Li Chunfeng mengingatkan dengan keras. Semua orang mundur. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan dao surgawi dari Dewa Emas.
Tidak ada seorang pun yang berani melawan. Setelah melihat ini, Chen Ping mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dan energi spiritual melindungi tubuhnya. Dia bergumam dalam hatinya, binatang kecil penelan surga, cepatlah keluar. Binatang kecil penelan surga, cepatlah keluar. Akan tetapi semakin gelisah Chen Ping, semakin pendiam pula binatang pemakan langit itu. Melihat kekuatan surga hendak mengenai Chen Ping memejamkan matanya erat-erat, mengatupkan giginya erat-erat, dan tidak punya pilihan selain bertarung. Ledakan. Akhirnya, kekuatan surga membombardir Chen Ping, dan pada akhirnya binatang pemakan surga kecil itu tidak muncul. Disertai ledakan dahsyat, seluruh gunung rata dengan tanah dan sosok Chen Ping pun lenyap. Sebuah lubang besar sedalam 100 meter telah muncul di tempat Chen Ping berdiri. Chen Ping melihat ini, Lin Keting bergegas maju dengan cemas. Namun, dia dihentikan oleh saudara perempuan Hong Yao dan Lan Yao. Jangan maju, dengan kekuatanmu, kamu akan menjadi abu bahkan sebelum kamu sempat mendekat. Nan Batian dan Li Chunfeng juga menatap mereka dengan kaget. Ini, Li Chunfeng melirik Nan Batian. Apa yang terjadi? Nan Batian juga bingung. Kamu tadi bilang kamu tidak membual, kenapa sekarang jadi seperti ini? Li Chunfeng bertanya, bagaimana aku tahu? Sepertinya tidak benar. Nan Batian menggaruk kepalanya. Apakah kamu ingin pergi dan melihatnya? Tanya Li Chunfeng. Kekuatan surga belum berakhir, bisakah kamu menahannya? Kata Nan Batian. Tidak bisa, aku juga tidak bisa. Tunggu, Li Chunfeng menyerah untuk pergi melihatnya. Pada saat ini, raungan naga tiba-tiba terdengar, dan kemudian cahaya keemasan muncul dari lubang sedalam 100 meter. Saya melihat sebuah lonceng besar yang memancarkan cahaya keemasan perlahan melayang keluar dari lubang yang dalam. Di sekitar lonceng emas itu, seekor naga besar melayang-layang. Namun, tubuh Chen Ping tidak terluka oleh lonceng besar itu. Harta karun apa ini? Nan Batian terkejut. Benda ini dapat menahan kekuatan Dewa Emas. Benda ini adalah benda suci. Li Chunfeng juga membelalakan matanya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Berdengung, saat lonceng berpola naga itu mengeluarkan suara mendengung, kekuatan surga pun lenyap seketika. Tubuh Chen Ping perlahan jatuh, dan lonceng berpola naga menghilang pada saat yang sama. Tuan Chen, Anda baik-baik saja. Nan Batian dan Li Chunfeng keduanya mengepung mereka. Kekuatan dao surgawi dari seorang dewa emas biasa tidak perlu dikhawatirkan. Chen Ping berkata dengan tenang dengan wajah tenang. Namun, tidak seorang pun menyadari bahwa kaki Chen Ping gemetar saat ini. Jika Chen Ping tidak mengorbankan lonceng berpola naga pada saat terakhir, dia pasti sudah menjadi abu sekarang. Tuan Chen, aku masih meremehkan kekuatanmu. Kau benar-benar memiliki benda ajaib seperti itu. Jika kau mengeluarkannya, aku sama sekali tidak akan bisa menjadi lawanmu. Li Chunfeng berkata dengan sangat serius. Chen Ping tersenyum dan berkata, aku masih menyimpan beberapa benda ini di cincin penyimpananku. Benda-benda ini tidak dianggap sebagai benda suci. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Ping, Li Chunfeng tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, dia tidak berani mengatakan bahwa Chen Ping sedang membual. Lagi pula, dia sungguh hebat. Aku punya beberapa batu peri di sini. Gunakan batu-batu itu untuk memulihkan kekuatanmu. Meskipun batu-batu itu tidak dapat membantumu kembali ke puncak kekuatanmu, batu-batu itu tidak akan mengurangi kekuatanmu lebih jauh. Chen Ping mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke Li Chunfeng. Li Chunfeng memegang batu peri dan berkata dengan canggung, Tuan Chen, Anda telah membantu saya keluar dari masalah dan memberi saya sumber daya. Bagaimana saya bisa membalas Anda? Jika kamu ingin membalas budiku, ada banyak kesempatan. Aku telah menyinggung orang-orang di kuil, jadi kamu harus membantuku di masa depan. Kata Chen Ping. Kuil. Li Chunfeng tercengang. Kuil yang dibangun oleh para dewa yang mengklaim bahwa garis keturunan mereka lebih unggul dari yang lain. Ya,
Kamu juga tahu itu? Chen Ping bertanya. Tentu saja, orang-orang di kuil itu sangat sombong dan memandang rendah orang lain. Ketika mereka berada di surga, tidak banyak orang yang menyukai orang-orang ini. Li Chunfeng berkata, Senior, apakah Anda pernah berurusan dengan orang-orang dari kuil? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku pernah berhadapan dengannya sebelumnya. Aku pernah bertanding dengan seorang guru kuil dalam ilmu pedang, dan akhirnya aku kalah. Li Chunfeng berkata, kepala istana yang mana? Wajah Chen Ping penuh dengan keterkejutan. Tahukah kamu, Li Chunfeng pasti sangat kuat ketika dia berada di puncaknya, tetapi aku tidak menyangka dia akan kalah dari seorang kepala aula kuil. Tampaknya kekuatan kuil ini sungguh menakjubkan. Tuan istana ketiga, kata Li Chunfeng. Baguslah. Chen Ping menghela napas panjang. Setelah kepala istana ketiga, masih ada kepala istana keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Aku seharusnya tidak dalam bahaya untuk saat ini. Lagi pula, mustahil bagi kuil itu untuk mengirim master istana ketiga untuk menghadapinya sekaligus.